Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayuhat talaba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita bisa memulai pelajaran kita dari pelajaran sharaf di tahun ajaran baru, di sekolah baru, di kelas baru. Yani di pekan bahasa ini kita akan membahas di dalam pelajaran sharaf sedikit tentang pengenalan ilmu sharaf. Sebelum kita menyampaikan materi secara rinci, terlebih dahulu perlu kita berkenalan dulu supaya antum kenal saya. Barangkali yang lulusan SMP Al-Madinah sudah sering lihat saya, tapi mungkin belum tahu secara rinci namanya dan sebagainya. Maka silakan bisa dibaca di lembar ini ta'aruf. Nama saya Abdul Fattah Imaduddin. Tanggal lahir Cilacap 25 Mei 1983. Ada pendidikan formal, pendidikan non formal juga kita telah menempuhnya. Ini sedikit, silakan bisa dibaca. Kemudian untuk pelajaran sharaf di pelajaran pertama ini kita akan mengetahui definisi ilmu sharaf, ataukah sering pula diistilahkan dengan ilmu tasrif. Ilmu sharaf ataukah tasrif secara bahasa adalah at-taghyir, yang artinya adalah perubahan. Adapun secara istilah, ilmu sharaf itu adalah tahwilul aslil wahidi ila amthilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Ini secara istilah ya. Tasrif atau sharaf secara istilah itu adalah perubahan satu asal kata kepada contoh yang berbeda-beda untuk menunjukkan beberapa makna yang dimaksudkan, yang mana makna tersebut tidak akan dapat dihasilkan kecuali dengan perubahan tersebut ini. Semisal contoh ya, ada fi'il bentuknya nasara, bentuk madi ya. Ini bisa dirubah menjadi beberapa puluh kata. Nasara yansuru unsur nasirun. Nasara fil madi, yansuru fil mudhari, unsur fil amr. Kemudian nasirun isim fa'il, mansurun isim maf'ul. Padahal tadi dari satu fi'il saja, ini satu kata kerja saja. Nasara, dia telah menolong. Yansuru, dia sedang atau akan menolong. Unsur, tolonglah, ini fil amr, kata perintah. Nasirun isim fa'il, yakni orang yang melakukan, orang yang menolong. Mansurun, yakni orang yang ditolong. Ini berarti kan satu fi'il ini nasara bisa dirubah menjadi beberapa kata. Kita lihat secara lebih jelas lagi contoh tasrif pada fi'il nasara ya. Nasara yansuru nasran, nasirun, mansurun, unsur, la tansur, mansarun, minsarun, nusira yunsaru ya. Nasara itu disebut dengan fi'il madi maklum, artinya dia seorang laki-laki telah menolong. Kalau madi itu bentuk lampau ya. Kemudian yansuru namanya fi'il mudhari dan ini maklum juga. Ini dia seorang laki-laki sedang ataukah akan menolong. Ini fi'il mudhari untuk bentuk yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Kemudian contoh selanjutnya masdar bentuknya adalah nasran, pertolongan. Nasirun isim fa'il, orang yang menolong. Mansurun isim maf'ul, orang yang ditolong. Unsur fil amr, artinya adalah tolonglah. La tansur fi'il nahi, artinya janganlah kamu menolong. Kemudian ismu zaman wal makan, mansarun. Ini bisa dilihat dari konteks kalimatnya, bisa digunakan untuk zaman, waktu, ataukah makan, tempat ya. Waktu ataukah tempat pertolongan. Minsarun ini alat untuk menolong. Kemudian nusira ini fi'il madi majhul, dia seorang laki-laki telah ditolong. Dikatakan majhul karena tidak diketahui siapa pelakunya.
Ya. Kemudian yunsaru ini mudhari' majhul, dia seorang laki-laki sedang ataukah akan ditolong. Ya. Ini contoh, perhatikan satu fiil ini nasara dirubah menjadi beberapa kata. Nanti dari setiap satunya ini pun nanti ada tasrifan lagi. Nasara, nasara, nasaru, nasarat ada semuanya 14. Ini juga 14. Nanti ini masdar ada 6, ini ada 6, ini ada 6, ini ada 6 dan seterusnya itu. Ini ada 14 lagi, 14 lagi. Nanti satu fiil ini dipecah menjadi beberapa kata. Ini pembahasan ilmu shorof. Jadi ilmu shorof itu lebih spesifik kepada perubahan bentuk kata dari satu kata ke beberapa puluh kata. Kalau ilmu nahwu itu kan memperhatikan tentang masalah bentuk akhir harokat akhir kata. Di kasrah, di dhammah, di fathah, di sukun. Ini pembahasan nahwu. Pembahasan shorof itu lebih kepada pecahan-pecahan kata. Ini tentang definisi tasrif dan contoh-contoh tasrif. Ini disebut dengan tasriful usul ataukah yakni tasrif istilahi, ya. Ada madi mudhari seterusnya sampai akhir mudhari majhul itu disebut dengan tasriful usul ataukah juga tasrif istilahi. Nanti ada sendiri tasrif lughawi ya, yang ke bawah itu ya fi'il madi madi sendiri, mudhari sendiri, masdar terus, ya. Kita lanjutkan. Pembahasan yang setelahnya adalah pembahasan tentang wazan. Wazan disebut pula dengan timbangan fi'il. Wazan fi'il yakni timbangan fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja. Perlu kita tahu bahwasanya kebanyakan fi'il ataukah kata kerja itu dalam bahasa Arab terdiri dari 3 huruf asli yang ditimbang dengan kata fa'ala. 3 huruf ya. Fa'ala. Huruf yang pertama disebut dengan fa fi'il. Huruf yang kedua disebut dengan ain fi'il. Huruf yang ketiga disebut dengan lam fi'il. Jadi kata-kata ba, kaf disebut dengan fa fi'il, ta disebut dengan ain fi'il, ba disebut dengan lam fi'il. Fa'ala contohnya ya. Kataba, kaf itu fa fi'il, ta itu ain fi'il, ba itu lam fi'il. Ingat ya. Yang menjadi timbangan itu adalah fa'ala. Bukan ka itu kaf fi'il, ta fi'il, ba fi'il, tidak. Tapi tetap disebut dengan kaf itu fa fi'il karena di huruf pertama ya. Ta itu ain fi'il karena di huruf kedua, ba itu lam fi'il karena di huruf yang ketiga. Nanti juga sama doroba, do fa fi'il, ro ain fi'il, ba lam fi'il. Seperti itu. Ini namanya timbangan ataukah wazan fi'il. Selanjutnya kita akan mengenal tentang dhamir. Dhamir ataukah dalam bahasa kita disebut dengan kata ganti. Definisinya adalah manaba an zahirin wa yadullu ala ghaibin au mukhatabin au mutakallimin. Dhamir itu adalah manaba an zahirin, sesuatu yang menggantikan kata yang zahir. Ya, sehingga disebut dengan kata ganti ya. Sesuatu yang menggantikan kata yang zahir, kata yang nampak diganti dengan kata yang lain. Wa yadullu ala ghaibin, dan menunjukkan atas ghaib. Ghaib itu orang yang ketiga, orang yang sedang dibicarakan. Ya. Au mukhatabun, au mukhatabin ataukah mukhatab orang yang kedua, orang yang sedang diajak bicara. Au mutakallimin ataukah orang yang pertama, ini orang yang sedang berbicara. Ini ada dhamir ghaib, mukhatab dan mutakallim. Kalau dilihat dari definisi ini bisa kita simpulkan dhamir itu terbagi menjadi ghaib, mukhatab ataukah mutakallim. Ya. Kemudian contohnya ya, dhamir ghaib contohnya huwa, huma, hum. Ini untuk laki-laki ya. Hiya, huma, hunna untuk perempuan. Huwa dia seorang laki-laki. Huma dia 2 orang laki-laki. Hum mereka laki-laki banyak. Hiya dia seorang perempuan. Huma dia 2 orang perempuan. Hunna mereka banyak perempuan. Kemudian anta engkau seorang laki-laki. Antuma engkau 2 orang laki-laki. Antum kalian banyak laki-laki. Anti engkau seorang perempuan. Antuma engkau 2 orang perempuan. Antunna kalian perempuan banyak. Ini disebut dengan mukhatab. Kemudian ana aku, ini mutakallim ya. Nahnu kami. Ini bisa untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan. Ini dhamir dan contohnya. Sampai di sini barangkali antum fahami dulu baik-baik, nanti kita sambung ya, insyaallah, supaya nanti nggak bosan
per 10 menit saja. Wallahu taala a'la wa a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.